Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 19, Memberi Perhatian. Alena menganggukkan kepalanya. Aku begitu sangat suka dengan abang sepupuku, tapi dia begitu sangat tidak menginginkanku. Bahkan, dia selalu menghindari dariku, ucap Alena yang memajukan bibirnya. Lalu aku selalu menggodanya, namun dia selalu menghindar, ucap Alena menceritakan bagaimana usahanya untuk mendekati abang sepupunya. Aisyah tersenyum ketika mendengar ucapan Alena. Aisyah mengingat bagaimana waktu itu dia menggoda calon suaminya yang begitu sangat menjaga prinsipnya. Wajah Alena sedikit tersenyum. Alena mengingat ketika abang sepupunya itu membalas ciumannya dengan sangat berhasrat yang tinggi. Aku tidak pernah menyukai pria lain, hanya dia yang selalu aku cintai. Namun, dia juga seperti suamimu yang selalu menghindariku, ucap Alena. Lalu, tanya Aisyah. Aku selalu menggodanya. Aku selalu menunjukkan kepadanya kalau aku menyukainya. Namun, dia selalu berkata bahwa aku ini anak kecil. Dia selalu memperlakukan aku selayaknya seperti aku ini masih kecil. Dan aku sekarang sedang berusaha meyakinkannya bahwa sekarang aku sudah besar, aku sudah dewasa dan pantas untuknya, ucap Alena berbicara panjang lebar menceritakan apa yang ingin diperbuatnya dengan abang sepupunya. Cinta itu tidak bisa dipaksa, ucap Aisyah yang memandang sahabatnya tersebut. Cinta itu pilihan kita yang menentukan, ucap Alena. Menurutku juga begitu, ucap Olivia. Aisyah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Cinta itu tidak bisa dipaksa. Kita manusia memiliki pasangan yang sudah ditentukan. Sekuat apapun kita mengejarnya, sekuat apapun keinginan kita untuk memilikinya, bila dia tidak pasangan kita, ya kita tidak akan dapat untuk mendapatkannya. Bila dia pasanganmu, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Dia akan datang sendiri untuk mintamu menjadi istrinya, ucap Aisyah. Namun tidak ada salahnya bila aku menunjukkan sikapku yang begitu sangat menyukainya dan menginginkannya, ucap Alena. Kita perempuan memiliki kodrat yang berbeda. Laki-laki akan berusaha mencari dan menemukan pasangannya. Mereka akan berjuang untuk mendapatkan wanita yang diinginkannya. Berbeda dengan kita yang wanita. Kita wanita akan memilih laki-laki yang kita cintai. Namun kita tidak bisa mencari, kita hanya menunggunya, ucap Aisyah. Jadi menurutmu yang berjuang untuk mendapatkan cinta adalah laki-laki? Tanya Olivia. Iya, laki-laki yang menjadi pejuang dan kita yang akan diperjuangkan, ucap Aisyah. Aku ingin dia mengetahui perasaanku. Aku ingin dia tidak sekedar menganggapku bermain-main, ucap Alena yang begitu sangat pusing memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan hati abang sepupunya. Cobalah bersikap untuk lebih tidak menghiraukannya. Coba kamu bersikap seakan kamu tidak peduli kepadanya, agar dia bisa memahami perasaannya, ucap Aisyah. Namun, bila aku tetap memberikan perhatian kepadanya, apakah itu salah? Tanya Alena. Memberi perhatian itu pertanda kita mempedulikannya, kita menyayanginya. Dan menurut Ica, itu tidak apa, ucapnya. Alena begitu sangat bahagia mendengar ucapan Aisyah dan mencium pipinya kanan dan kiri, sehingga membuat Aisyah menjadi lemas. Kamu hentikan, aku lemas, ucap Aisyah. Maafkan aku Aisyah, aku begitu sangat senang mendengar saran yang kamu berikan. Aku akan mencoba saran itu. Selama ini, aku selalu mengejar-ngejarnya, sehingga dia terlihat begitu sangat tidak menginginkanku. Dia selalu lari bila melihatku, ucap Alena begitu sangat bahagia. Aisyah berulang kali menarik nafasnya, kemudian melepaskannya. Kasihan calon bayiku, dia kekurangan oksigen karena ulahmu, ucap Aisyah memandang Alena. Apa saat ini kamu hamil? Tanya Alena dan juga Olivia yang memandang Aisyah dengan mata yang terbuka lebar. Aisyah tersenyum dan mengusap perutnya. Aku sekarang lagi hamil, ucapnya. Aku bisa membayangkan bagaimana kebahagiaan antara dirimu dan juga suamimu. Selamat,
ucap Alena. Begitu juga dengan Olivia. Terima kasih, jawab Aisyah yang tersenyum lebar. Kamu boleh mencobanya, aku akan doakan agar dia menerimamu, ucap Aisyah. Ketiga wanita itu menghentikan pembicaraannya ketika dosennya sudah masuk ke dalam kelas. Mama begitu sangat senang karena kamu bisa pulang ke rumah, ucap Mary yang memandang Tian. Tatapan mata Mary menunjukkan bahwa ia begitu merindukan putranya. Setelah putranya menikah dan menetap di Indonesia, ia begitu sangat kesepian tinggal di rumahnya yang sangat besar. Tian sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah apa yang dilakukan oleh mamanya, Tian tidak dekat lagi dengan mamanya. Bahkan bisa dikatakan Tian sengaja untuk menjauh dari mamanya. Nadine datang ke sini. Nadine sudah membawakan baju yang akan kamu pakai di saat pernikahan nanti. Kata Nadine, kemarin kamu tidak datang ke butiknya, ucap Mary yang tersenyum dan mengusap pundak putranya. Tian hanya diam ketika mendengar ucapan mamanya. Saat ini, Tian sangat malas untuk berbicara dengan mamanya. Ayolah masuk, ada Nadine di dalam, ucap Mary. Sabar lama, ini aku sedang berjalan, ucap Tian yang menunjukkan kakinya untuk masuk ke dalam rumah. Maafkan mama, mama tidak sabar ingin melihatmu berjumpa dengannya, ucap Mary. Mama tidak usah berlebihan, apa yang mama rencanakan, semuanya akan berhasil, ucap Tian yang memandang mamanya. Sampai kapan kamu akan marah seperti ini dengan mama? Tanya Mary. Mama seorang psikolog. Seharusnya mama sekarang mengerti seperti apa perasaanku tanpa harus bertanya denganku, ucap Tian. Mama sangat mengerti dengan perasaanmu, dan bila kamu ingin mama bisa membantumu untuk melupakan wanita itu dan melanjutkan hidupmu dengan Nadine. Ingatlah bahwa Nadine sekarang sudah mengandung anakmu, ucap Mary. Kalau bukan karena perbuatan mama, semua ini tidak akan terjadi, ucap Tian. Maafkan mama, mama salah. Mama tidak sanggup bila kamu pergi meninggalkan kami. Sedangkan Anna sudah berada di Indonesia. Kamu bisa tahu seperti apa perasaan kami sekarang bila kamu juga pergi ke Indonesia, ucap Mary yang mengusap air matanya. Tian diam memandang mamanya. Tian, mama begitu sangat menyayangimu. Mama tidak ingin kau pergi meninggalkan kami. Kami ingin kamu tetap di sini, ucap Mary yang memegang lengan tangan putranya dan menangis. Tian tidak mampu menahan air matanya dan menangis memeluk mamanya. Kenapa mama melakukan ini? Ucapnya. Maafkan mama, mama hanya ingin kau ada di sini, ucap Mary. Ayolah, kasihan Nadine yang sudah lama menunggumu. Nadine wanita yang baik. Kamu akan bahagia menikah dengannya, ucap Mary yang begitu sangat mengenal Nadine. Iya ma, jawab Tian. Tian melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Tian memandang wanita yang duduk di sofa dengan gayanya yang sangat anggun dan mempesona. Nadine berdiri dengan sangat cepat ketika melihat Tian yang sudah pulang. Nadine merasakan detak jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Nadine memandang Tian, ada rasa perih dan juga rindu di hatinya saat melihat pria tersebut. Aku akan berjuang untuk mendapatkan cintamu, ucap Nadine di dalam hatinya. Chapter 20, Nasihat Mama. Nadine tersenyum memandang Tian. Maafkan aku menunggumu di sini, Nadine berucap dengan memaksimalkan senyumnya. Tian sedikit menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan wanita yang akan menjadi istrinya. Tian kemudian duduk di sofa yang ada di depan Nadine. Bagaimana kabarmu? Tanyanya. Sangat baik, jawab Nadine duduk dengan gayanya yang anggun. Apa kondisi kehamilanmu baik? Tanya Tian. Aku belum memeriksanya, jawab Nadine yang tidak jujur. Nadine begitu sangat menjaga kehamilannya. Ia selalu mengontrol dan juga minum vitamin, serta makan makanan yang baik untuk anaknya. Tian dia memandangnya dan kemudian menundukkan kepalanya. Kapan rencananya kamu akan melakukan pemeriksaan? Ucapnya. Aku terserah saja kapan kamu punya waktu. Nadine sedikit tersenyum saat memandang wajah Tian. Nadine sudah memberanikan dirinya untuk sedikit bersikap berani di depan Tian. Nadine tidak ingin lagi bersikap seperti biasa, yang terlalu terlihat pemalu bila di depan pria tersebut.
Ingat misimu, Nadine, ucapnya di dalam hati. Tian yang sejak tadi terlihat begitu sangat dingin, dia memandang wajah wanita yang ada di depannya. Aku tidak memaksa dalam waktu dekat, kapan kamu bisa saja, ucap Nadine dengan gaya bicaranya yang terdengar begitu sangat sopan dan lembut. Tian memandang jam yang melingkar di tangannya. Apa kamu ingin sekarang? Tanyanya. Nadine tersenyum dengan cepat menganggukkan kepalanya. Tapi kamu belum mencoba jas yang aku buat, ucap Nadine mengingat kepada pria tersebut bahwa tujuannya datang ke rumah itu untuk memberikan pria itu jas yang akan dipakainya di saat acara pernikahan mereka minggu depan. Aku yakin itu sudah pas denganku. Tian melirik ke arah jas yang digantung di dalam lemari kaca. Kalau begitu kita berangkat sekarang, ucap Tian. Wajah Nadine tampak begitu sangat senang ketika mendengar apa yang diucapkan oleh pria yang duduk di depannya. Nadine tersenyum memandang perutnya yang masih rata. Kita akan sama-sama berusaha mendapatkan cinta Daddy, ucapnya. Nadine berdiri dari duduknya ketika Tian sudah berdiri di depannya. Tian, Nadine mau kemana? Tanya Mary yang baru datang dari belakang dengan bawa minuman di tangannya. Mary begitu sangat senang ketika melihat putranya datang ke rumahnya. Dengan penuh semangat Mary langsung membuatkan minuman untuk putranya tanpa minta kepada pelayan di rumahnya. Aku akan ke rumah sakit bersama dengan Nadine, ucap Tian dengan nada suaranya yang begitu sangat dingin tanpa memandang wajah wanita yang membawa minuman tersebut. Apa tidak minum dulu? Tanya Mary. Tidak usah, Ma. Lagi pula aku tidak yakin mau meminumnya, ucap Tian yang sedikit mengecilkan suaranya saat berbicara dengan mamanya tersebut. Air mata Mary terasa ingin menetes ketika mendengar jawaban dari pria tersebut. Bajunya akan kubawa ke apartemen, ucap Tian yang mengambil jas yang ada di dalam lemari kaca. Apa tidak di sini saja? Ucap Mary. Tidak usah, karena aku akan langsung pulang ke apartemenku nanti, ucap Tian yang kemudian melangkahkan kakinya menuju ke pintu utama. Tante, maafkan Nadine, ucap Nadine yang merasa bersalah. Mary tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, dia mau membawamu ke rumah sakit saja, Tante sudah sangat senang, ucapnya berusaha tetap tersenyum di depan Nadine. Iya Tante, aku juga tidak menduga kalau dia akan langsung membawaku, ucap Nadine. Sudah, cepatlah pergi, nanti dia marah lagi. Mary tersenyum memandang Nadine untuk segera pergi dengan Tian. Iya Tante, aku permisi, ucap Nadine yang mencium pipi kanan dan juga kiri. Mary menganggukkan kepalanya. Mary memandang wajah Nadine yang cantik. Tante yakin kamu pasti bisa mendapatkan hatinya. Maafkan Tante yang membuat hubungan kalian menjadi seperti ini, ucapnya yang merasa begitu sangat bersalah. Ardi berbaring di atas tubuh istrinya. Pria itu meletakkan wajahnya di atas perut istrinya. Pria itu mencium perut istrinya berulang-ulang kali. Hai sayang Daddy, ucapnya tersenyum lebar sambil mengusap perut istrinya. Hai Daddy, ucap Aisyah yang menjawab suaminya dengan gaya anak kecil yang lucu. Anak Daddy lagi apa di sini? Ucap Ardi yang mengusap perut istrinya. Sepertinya dia lagi ingin sesuatu bang, jawab Aisyah. Ingin apa? Tanya Ardi. Ingin pakai baju baru, jawab Aisyah asal. Ardi tertawa mendengar ucapan istrinya. Ini, dia mau pakai baju baru anak atau mama, ucapnya. Jangan panggil mama bang, panggil mommy, ucap Aisyah. Ya udah, dia mau pakai baju baru, ini anak atau mommy, ucapnya kembali mengulang pertanyaannya. Aisyah tersenyum mendengar pertanyaan suaminya. Ica ingin beli baju warna merah, jawabnya. Bukannya baju warna merah sudah ada, jawab Ardi. Kurang, mau beli banyak baju merah. Enggak tahu sekarang lagi senang warna merah, jawabnya. Ya sudah kalau begitu kita beli. Tapi telepon dulu mama sama ibu, ucap Ardi, mengingatkan istrinya untuk menghubungi mama dan mertuanya. Aisyah tersenyum lebar dan menganggukkan kepalanya. Oke, jawabnya yang mengangkat jempolnya. Aisyah mengambil ponselnya dan melakukan panggilan video call kepada mamanya. Halo, assalamualaikum.
jawab Mira yang menjawab panggilan telepon dari menantunya. Mira tersenyum lebar menanggapi layar ponselnya yang dipenuhi dengan wajah menantunya. Waalaikumsalam Mama. Mama apa kabar? Tanya Aisyah. Aisyah tersenyum begitu sangat manis menatap layar ponselnya. Mama lagi di rumah. Aisyah lagi apa? Tanya Mira. Ica di kamar sama Bang Ardi, ucap Aisyah yang tersenyum. Mira tersenyum mendengar ucapan menantunya. Mana dia? Kenapa Mama enggak lihat? Ucapnya menanyakan putra semata wayangnya. Aisyah mengarahkan ponselnya ke arah suaminya. Saat ini Aisyah sedang begitu sangat dekat dengan suaminya, sehingga wajah suaminya terlihat jelas di layar ponsel miliknya. Kenapa diam aja nggak ada suaranya? Ucap Mira menatap wajah putranya. Ardi tersenyum lebar saat mendengar ucapan mamanya. Enggak enak Ma, kalau Mama lagi bicara terus aku ikutan bicara dari belakang, kesannya tidak sopan, ucapnya. Mira hanya tersenyum tipis memandang wajah putranya. Kenapa kalian kelihatan begitu sangat senang sekali? Apa ada kabar baik untuk Mama? Tanya Mira. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mama, Ica hamil, ucapnya. Apa? Tanya Mira. Ica hamil Ma, ucap Aisyah. Mira tersenyum dan menutup mulutnya. Ica serius? Tanyanya. Aisyah menganggukkan kepalanya. Ar, apa itu benar? Tanya Mira. Iya Ma, ini baru 2 minggu, ucap Ardi. Sayang, Mama benar-benar senang. Apa Ibu Ica sudah tahu? Ucap Mira. Belum Ma, ini baru mau nelpon. Papa pasti senang mendengarnya. Papa lagi di masjid, ada rapat dengan anggota pengurus masjid, ucap Mira. Iya Ma, jawab Aisyah. Aisyah bercerita sangat banyak dengan mertuanya. Begitu banyak nasihat-nasihat yang diberikan oleh mertuanya untuknya. Aisyah menganggukkan kepalanya saat mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh mertuanya. Ardi hanya tersenyum ketika mendengar mamanya memberikan nasihat yang begitu sangat panjang kepadanya mengenai bagaimana cara mengatasi istri yang sedang hamil. Ingat ya Ar, kamu harus sabar sama Aisyah, jangan marah-marah, ucapnya. Iya Ma, jawab Ardi. Kalau Aisyah minta apa-apa wajib dituruti, ucap Mira. Iya Ma, jawab Ardi. Terus juga kalau orang hamil itu suasana hatinya begitu sangat mudah berubah-ubah. Kamu harus paham itu, ucap Mira kembali memberitahu putranya. Iya Ma, aku ngerti itu, ucap Ardi. Aisyah hanya tersenyum ketika mendengar mertuanya menceramahi suaminya. Setelah cukup lama berbicara di telepon, Aisyah memutuskan sambungan teleponnya ketika akan menghubungi ibunya. Chapter 21. Setelah menghubungi mama mertuanya, Aisyah kemudian menghubungi ibunya. Aisyah sudah tidak sabar untuk memberitahu kabar ini kepada ibunya. Aisyah menghubungi ibunya melalui panggilan video call. Halo, Assalamualaikum, ucap Siti ketika mengangkat panggilan video call dari putri bungsunya. Waalaikumsalam Ibu, ucap Aisyah yang tersenyum lebar. Ica gimana kabarnya di sana nak? Ica lagi ngapain? Tanya Siti yang tersenyum menatap wajah putrinya di layar ponselnya. Ibu, Ica baik-baik saja. Ica lagi di rumah. Sekarang Ica di kamar, ucap Aisyah menjelaskan rentetan kabar dan juga posisinya berada. Apa sudah makan? Tanya Siti. Sudah Bu, apa Ibu sudah makan? Tanya Aisyah. Sudah, lagian juga di sini kan sudah malam. Sudah mau tidur malah, ucap Siti. Ibu, Ica mau ngasih tahu sesuatu, ucap Aisyah. Memberitahu apa? Tanya Siti. Ica hamil Bu, ucap Aisyah yang sangat senang. Alhamdulillah, sudah berapa bulan? Tanya Siti. Belum sampai sebulan Bu, baru 2 minggu, ucap Aisyah yang tersenyum dan menjelaskan kepada ibunya. Awal-awal itu wajib dijaga benar-benar. Ica nggak boleh banyak bekerja, nggak boleh banyak bergerak, wajib banyak istirahat, ucap Siti menasihati putrinya. Iya Bu, jawab Aisyah yang menganggukkan kepalanya. Apa Ica mau Ibu datang ke sana untuk bantu-bantu Ica? Ucap Siti yang sudah sangat mencemaskan putri bungsunya, mengingat putri bungsunya pasti tidak mengetahui ataupun tentang masalah kehamilan.
Aisyah memandang suaminya dan melihat suaminya menggelengkan kepalanya. "Enggak usah Bu, ada Bang Ardi," ucapnya. Siti tertawa ketika mendengar ucapan putrinya. "Ibu lupa kalau suami Ica itu dokter," ucapnya. "Iya, Bang Ardi ada, Ibu jangan cemaskan Ica," ucap Aisyah tersenyum dengan sangat manisnya. "Iya nak, tapi Ica tetap harus hati-hati, makan yang banyak. Kalau ada mual, tetap wajib makan. Jangan diikuti mualnya," ucap Siti. "Iya Bu, tapi sampai sekarang Ica nggak ada mual, malah makin banyak makannya. Apa dimakan enak semua," ucapnya. "Alhamdulillah, semoga hamilnya enak sampai melahirkan," ucap Siti yang merasa lega. "Iya Bu," jawab Aisyah. "Ardi mana?" tanya Siti yang tidak mendengar suara menantunya. Aisyah mengarahkan ponsel ke arah suaminya. "Assalamualaikum Bu," ucap Ardi. "Waalaikumsalam. Aisyah dijaga benar-benar ya," ucap Siti. Ardi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ibu jangan khawatir, Ardi pasti menjaga Ica baik-baik," ucapnya. "Iya nak, kalau Ica banyak maunya, terus juga manja dan sebagainya, Ardi harus maklum," ucap Siti. "Iya Bu, enggak hamil saja sudah manja, apalagi kalau hamil begini," ucap Ardi yang menang istrinya dan menarik hidung istrinya. Siti tertawa mendengar ucapan menantunya. "Iya, ibu juga nggak ngerti itu kenapa dia manjanya kebangetan," ucap Siti. "Ica nggak manja kok Bu," ucap Aisyah yang memprotes. Siti hanya tersenyum ketika mendengar protes dari putrinya. "Ibu sudah mengantuk ya?" tanya Aisyah ketika melihat ibunya yang menguap berulang-ulang kali. "Iya, ibu sudah mengantuk." "Kalau begitu ibu tidur aja, besok kita sambung lagi ngobrolnya," ucap Ardi. "Iya, ibu sudah mengantuk sekali nih, matanya udah sangat berat," ucap Siti. "Ya sudah, ibu istirahat saja. Assalamualaikum," ucap Aisyah. "Waalaikumsalam," jawab Siti yang kemudian memutuskan sambungan teleponnya. "Bang, Ica mau masak," ucap Aisyah yang berencana untuk menyiapkan makan malam. Ardi yang tadi sedang menang layar laptopnya menghentikan pekerjaannya. Pria itu memandang ke arah istrinya. Sudah beberapa hari ini Ardi tidak pernah menemani istrinya masuk ke dapur, karena dia memang tidak tahan dengan bau bumbu. "Apa mau abang temankan?" tanyanya. "Enggak usah, abang nggak tahan cium bau bumbu," ucap Aisyah. Ardi tersenyum saat mendengar jawaban istrinya. Istrinya begitu sangat pengertian kepadanya. Di balik sifat manjanya, istrinya memiliki sifat yang begitu sangat dewasa. Ardi kemudian menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu abang tunggu di kamar saja," ucapnya. Aisyah mengangkat jempolnya dan tersenyum lebar. "Sip," ucapnya. Ardi memandang istrinya yang berjalan menuju ke pintu. Ardi tersenyum ketika istrinya membuka pintu dan berdiri di depan pintu sambil melambaikan tangannya. Ardi tersenyum dan ikut melambaikan tangannya kepada istrinya. Setelah istrinya pergi dan menutup pintu, Ardi menyimpan folder yang ada di laptopnya dan meletakkan laptopnya di atas nakas. Pria itu mengambil masker sekitar 3 lembar, berharap aroma bumbu yang masuk istrinya tidak masuk ke hidungnya. "Semoga saja ini sukses," ucapnya memakai masker yang menutupi hidungnya, dan kemudian berjalan menuju dapur di mana istrinya saat ini sedang berada. "Katanya nggak mau ikut ke dapur, mual. Kenapa datang?" tanya Aisyah yang memutar kepalanya ketika merasakan tangan suaminya yang melingkar di atas perutnya. Ardi tersenyum mendengar ucapan istrinya. "Abang udah pakai masker," ucapnya yang menang ke depan dan melihat istrinya. Aisyah tersenyum saat melihat suaminya. Aisyah kemudian menganggukkan kepalanya. "Nanti kalau abang nggak tahan beritahu saja, Ica nggak apa-apa masak sendiri," ucap Aisyah sedikit memutar kepalanya dan memandang suaminya. "Iya sayang," ucap Ardi yang meletakkan dagunya di bahu istrinya seperti biasa. Aisyah tersenyum ketika melihat suaminya. Aisyah kembali fokus memegang pisau di tangannya dan bahan-bahan yang akan diolahnya. "Mual enggak?" ucap Aisyah ketika sedang menumis bumbu di kuali. Ardi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tapi nggak enak dek kayak gini," ucapnya. "Kenapa?" tanya Aisyah. "Enggak bisa cium pipi seperti biasa."
Ucapnya yang biasanya selalu suka mencium pipi istrinya ketika sedang memasak. Ardi mencium pipi istrinya dan menggigit-gigit daun telinga istrinya, mencium leher istrinya, namun saat ini dia tidak bisa melakukannya. Masker yang dipakainya sungguh sangat menghalangi niatnya. Aisyah tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. Aisyah memandang wajah suaminya dan mencium wajah suaminya yang tidak ditutupi oleh masker. Ica aja cium-cium abang, ucapnya yang tersenyum manis. Ardi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aisyah membuat ikan goreng saus tiram seperti yang tadi diminta oleh suaminya, ditambah dengan irisan wortel. Abang sudah masak, ucapnya memandang wajah suaminya. Ardi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Abang tunggu di meja makan ya, ucapnya yang melonggarkan tangannya dari perut istrinya. Iya, Ica mau cuci tangan dulu biar enggak bau bawang, nanti abang mual, ucap Aisyah. Iya dek, ucap Ardi. Ardi duduk di meja makan sambil menunggu istrinya menyelesaikan pekerjaannya. Aisyah hanya tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Aisyah dengan cepat membersihkan perkakas yang tadi dipakainya untuk memasak dan mencuci tangannya dengan sabun agar tidak meninggalkan bau bawang.